Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disiapkan kursi, tapi alhamdulillah Bapak masih kuat berdiri. Bapak tidak ingin kalah oleh ibu-ibu. Sebab ibu atau wanita itu merupakan makhluk istimewa. Kuat pokoknya. Very strong. Yes. Very strong. Oke? Betul kan? Sampai kuat kan? Ya? Kuat nopo buatan? Kuat kerja. Kuat apa? Kerja. Kuat iman. Kuat kerja. Kuat semuanya. Kuat segalanya. Bagus itu ya. Hanya wanita yang bisa berdiri lama. Betul? Hanya wanita yang bisa berdiri lama. Ada seorang ibu berdiri sejak tahun 1883. Dan hanya wanita yang bisa bekerja sejak terbit matahari sampai terbenam mata suami. Makanya ini cuma sayang di sini hanya satu bapak-bapaknya. Bapak kalau ceramah di depan ibu-ibu di Indonesia kan ada bapak-bapak itu. Wah, senang sekali kalau dibilang begitu itu. Dari ibu-ibu luar biasa, sangat kuat karena bisa bekerja sejak terbit matahari sampai terbenam mata. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya azizu ya ghaffar amma ba'du. Para ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, pripun kabare Ibu? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Nggih Bu, sampean sehat Bu? Alhamdulillah. Nikmat terbesar yang pertama adalah iman, Islam, dan kedua sehat. Terutama sehat rohani. Nggih Bu? Nggih. Apalah artinya emas 1 kintal? Begitu disebut emas 1 kintal itu sudah senyum. Itu pertanda bahagia bahwa sampean sudah punya emas 1 Orang. Emas suami. Pinter ini. Mulai ketularan cerdas. Apalah artinya emas yang berat, uang yang banyak, harta yang berlimpah, rumah yang bertingkat,
mewah dan megah. Wow, dokter cinta mewah dan megah. Jadi tadi Bapak kaget ini. Naik lantai berapa Mbak? Lantai 20. Lantai 20. Ini baru pertama kali ceramah di lantai 20. Soalnya kalau di Indonesia kan nggak ada. Iya toh? Iya. Pengolongannya musola. Masjid itu kan enggak berlantai-lantai, paling tinggi banter lantai 2. Ini Masya Allah. Di lantai 20. Subhanallah. Ini paling atas lagi ya Bu ya. Masih ada lagi. Hebat sampean ini, mengalahkan dosen loh ini. Mengalahkan dosen. Mudah-mudahan majelis apa? PNM. Bapak ketika menerima undangan dari Pak Muhaimin untuk mengisi di majelis PNM. Kata PNM itu Bapak tadinya kan belum tahu, dikiranya seperti yang ada di Indonesia. Terus ditanya apa artinya PNM? Muhammad, Masya Allah. Luar biasa. Pencinta Nabi Muhammad. Di Cirebon, kalau nanti ibu-ibu ada yang lewat ataupun silaturahmi ke Cirebon, ke Majelis At-Taqwa, ke Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa itu masjid kota Cirebon. Ya, termasuk yang paling luasnya itu di Cirebon adalah Masjid At-Taqwa. Ada pengajian namanya Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak senang sekali, bahagia kalau mengisi di situ. Sekarang ternyata ada pencinta Nabi Muhammad. Kalau yang di majelis Rasulullah itu semuanya kaum laki-laki, yang pencinta Nabi Muhammad ternyata ini jadi begitu kaget bapak ini. Pas dilihat, semuanya ibu-ibu ini. Mudah-mudahan majelis pencinta Rasulullah ataupun majelis pencinta Nabi Muhammad kelak nanti menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini di tingkat 20, mudah-mudahan di surganya pun nanti yang bertingkat. Amin. Apakah di surga itu ada tingkatan-tingkatannya? Ada. Ternyata di surga pun ada kamar-kamarnya. Ghurafun. Bahasa Arabnya itu apa, Bu? Ghurafun. Oh, hebat, satu kali mendengar langsung bisa menirukan. Yang biasa ini. Walaupun mohon maaf, bedanya mahasiswa Bapak dengan ibu-ibu di sini. Kalau di mahasiswa Bapak itu paling tinggi usianya 23 tahun. Paling tinggi. Yang penting bukan usianya, tetapi semangatnya. Luar biasa. Satu kali ngomong, hurufun langsung. Ini, ya. Mudah-mudahan di surga pun kita termasuk penghuni di kamar yang wallahu alam kamar nomor berapa, tetapi di tingkat-tingkat yang paling tinggi. Amin. Doa semua ibu-ibu yang soleh, yang solihah ini, yang banyak sekali perjuangannya, termasuk doa-doa yang dikabulkan. Amin. Sebab salah satu ciri doa yang dikabulkan adalah doanya orang yang berjihad. Jihad bukan berarti perang, tetapi jihad sekarang artinya adalah bekerja sungguh-sungguh. Tidak ada sepertinya di sini. Di Hong Kong itu orang yang bekerja santai. Jalan saja itu cepat. Betul? Bapak pertama kali datang ke Hong Kong, jalan saja tertinggal. Betul, Bu? Mau ke MTR itu kan jauh, jalannya itu lama.
Lihat orang tuh cepat sekali. Tidak ada yang leha-leha, santai-santai begitu. Tidak ada. Tapi kalau di Indonesia, leha-leha santai. Ya. Kenapa di Indonesia santai? Boleh jadi karena kalau di Indonesia itu ada lomba jalan. Ya lomba jalan santai kan? Ya. Perhatian, Pak. Sini kan nggak ada lomba jalan santai. Alhamdulillah ibu-ibu semua, terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada Bapak untuk bersilaturahmi. Yang kedua, bersilatul ilmi. Yang ketiga, bersilatul amal. Apa Bu? Silaturahmi, silatul ilmi, silatul amal. Menyambung tali persaudaraan, menyambung ilmu, menyambung amal. Itulah tujuan kedatangan Bapak. Bukan untuk tausiah, apalagi mengajari ibu-ibu. Kenapa? Karena Bapak sudah tahu, ibu-ibu itu semuanya sudah pandai, sudah pinter, sudah banyak sekali ilmunya. Saking banyak ilmunya, saking lubernya ilmu, sedangkan otak kita, otak setiap manusia, subhanallah, Allahu Akbar, menciptakan, membuat otak pada setiap diri manusia hanya sebesar apa ini jenengnya Bu? Anggur. Hanya sebesar anggur. Tetapi di dalamnya terdiri dari triliunan sel, dan dengan triliunan sel itu mampu menyimpan berbagai macam informasi. Wah. Percaya Ibu? Percaya. Luar biasa. Semua ketika kita bergerak, ketika kita menulis, ketika kita berjalan, semuanya dikomando, diperintahkan oleh otak. Dan itu terdiri dari triliunan sel-sel saraf. Ada orang yang mengira kalau banyak membaca, menghafal Quran akan sakit. Justru sebaliknya Ibu, semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita menghafal terutama Al-Quran, maka sel-sel saraf kita akan semakin aktif. Semakin aktif sel-sel saraf kita, maka kita akan semakin sehat. Justru sebaliknya, kalau kita tidak atau jarang menggunakan otak kita, sel-sel saraf kita, sering menonton, sering melihat, maka itu akan membuat sel-sel saraf semakin mengkerut. Kalau semakin mengkerut, maka rawan penyakit. Jadi ibu-ibu kalau banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, jangan takut sakit, apalagi sakit gila. Tidak ada sejarahnya orang yang menghafal Al-Quran sampai sakit junun. Nggih, Bu? Nah, tadi baca sholawat. Kalau Al-Qurannya udah berapa juz? Juz 30. Juz 30. Suatu hebat, alhamdulillah, juz 30. Sudah hafal? Oh, nggak hafal, tapi tahu juz 30 ya. Surat yang pertama surat apa? Al-Fatihah. Yang terakhir An-Nas. Alhamdulillah hafal. Awal, akhir, satu Quran. Alhamdulillah ya. Gak apa-apa. Sebab tahu, Allah juga sudah tahu bahwa ibu-ibu ini memang jurusannya bukan jurusan ilmu Al-Quran, tetapi jurusan ilmu sampean menyebut ilmu bola. Apa-apa. Setiap orang punya profesi, tugasnya masing-masing. Sesuai dengan kewajiban masing-masing,
Tetapi luar biasanya ibu-ibu, di tengah-tengah kesibukan kesehariannya masih bisa tolabul ilmi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sudah mempraktekkan itu, sudah mengamalkan, mencari ilmu sejak lahir sampai akhir hayat nanti. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencinta Nabi Muhammad, bukan hanya pengikut loh ini, tapi pencinta. Beda followers. Iya ya, followers dengan pencinta. Kalau pengikut belum tentu pencinta, tetapi pencinta pasti pengikut. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu keluar dari rumahnya, entah itu rumah majikan, apa-apa, yang penting keluar dari rumah. Betul Bu, di situ man kharaja. Man kharaja itu keluar rumah maksudnya, keluar untuk mencari ilmu. Ustaz, bagaimana kalau keluarnya untuk mencari rezeki? Boleh, tidak apa-apa, asal rezekinya halal. Man kharaja fi talabil ilmi atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang pergi mencari ilmu, apalagi tadi di sela-sela kesibukan. Berapa hari dalam satu minggu ibu belajar? Satu hari, satu minggu satu kali. Oh. Online. Oh, boleh online gitu ya, bagus itu. Menggunakan teknologi digital namanya. Digital. Jangan hanya mau digigit saja. Harus memanfaatkan teknologi digital. Era milenial. Hebat nih. Maaf, ibu kayaknya udah lumayan ya. Lama di dunia maksudnya. Iya, betul. Ya ibu juga ya, maaf ya. Sudah lama di alam dunia gitu loh. Enggak apa-apa, bapak juga. Tapi ternyata ibu-ibu ini termasuk orang-orang yang hebat. Termasuk generasi milenial dalam hal memanfaatkan teknologi digital. Tidak ada ini di sini ini semuanya sibuk dengan HP. Oh. Tidak gaptek namanya gitu ya. Tidak apa? Gaptek. Kalau mohon maaf, majelis di bapak ini dari kampung ya. Ini sampean ini orang kota semua ya. Kampung juga. Kalau kampung semua ya sama lah gitu ya. Kalau bapak di kampung itu ngajar ya, majelis taklimnya itu ya lumayan lah, udah di atas 50-an. Di atas 50-an, bukan 50, paling muda ya 50. Paling muda itu. Kalau di kampus baru yang maksimal 23. Tapi kalau di mushola, di masjid itu yang diajarinya itu ya 50 tahun ke atas. Itu semuanya itu mayoritas 75%, bahkan mungkin 80%. Itu kalau duduk itu. Kalau sampai itu kan rapi, jilbabnya macam-macam, indah semuanya. Nah, ke sana itu sudah kadang-kadang bukan hanya itu. Kalau di sini kan sih apa semua kan? Kalau enggak mereka itu pakai yang merah-merah itu loh. Bukan yang menyimak, bukan yang mendengarkan ceramah. Masing-masing itu mayoritas sibuk dengan dirinya masing-masing. Jadi kalau di sini ceramahnya seperti itu luar biasa. Mudah-mudahan tidak ria, tidak salah niat, tetap ibadah. Ketika di sana itu ya harus sabar, ikhlas. Terus pokoknya menyampaikan balighu aja. Sampaikan sajalah. Tugasnya ustadz itu menyampaikan
yang ada di hadapannya menyimak ataupun tidak itu terserah Anda. Tadi dua gasar geser, diajak selawat, kalau tadi di sini kan beda, ya? Ada yang pakai apa tadi? Rebana, ada yang pakai, ada lagi yang kayak pukulan beduk gitu, kok? Cedor ya. Luar biasa ibu-ibu ini, ya, walaupun sudah cukup lama di alam dunia. Man salaka tariqan yaltamisu bihi. Tadi ingat enggak hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Selain sampean yang bisa hadis tadi, silahkan maju ke sini, kita kasih $100. 5, nggak boleh yang ini. Kalau tadi dianya diam-diam boleh, ternyata sudah dikeluarkan senjatanya. Nah, man salaka, monggo tirukan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ayo, ada yang sudah apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidak apa-apa Bu kalau nggak hafal. Tidak hafal. Nah, maklum, bukan jurusan. Bapak juga dulu ngapalinnya bertahun-tahun di pondok itu ya. Jadi, tapi kalau ada yang bisa kesini boleh niru kan, $200 naik. Barang siapa yang menuntut ilmu, makna sederhananya, maka akan dipermudah jalan menuju surga. Tetap semangat. Long life learner. Apa? Long life learner. Coba tirukan. Masya Allah. Long itu artinya apa Bu? Panjang. Long artinya panjang. Kalau nasi? Rice. Nasi rice. Kalau nasi panjang. Sampai ini kalau kata orang Sunda dusun ini merusak bahasa Inggris. Orang panjang itu lontong, ketularan ini menyesatkan ini. Panjang itu long, nasi rice malah lontong. Harusnya kan long rice kan? Iya long. Itu kan ngarang dewa kita. Lontong. Ada. Untuk apa? Oh, yang enggak salah. Orang menyesatkan. Orang menyesatkan itu tidak layak memperoleh hadiah. Jadi untuk menuju surga salah satunya adalah tetap belajar. Tadi apa kata orang Inggris? Long life learner. Menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sepanjang masa boleh, sepanjang atau sepanjang masa. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia.
Ngiming-ngiming. Apa Bu? Ngiming-ngiming. By the way. Apa? Ngomong. Nah. Ini ibu-ibu terima kasih walaupun ini bapak ya. Kan tetap saja tidak lepas dari peran seorang ibu. Cuman sayangnya tadi bapak-bapaknya nggak ada. Kalau di Indonesia itu kan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Maka ketika ceramah itu kadang-kadang sasaran tembaknya ibu, kadang-kadang sasaran tembaknya juga bapak. Sasaran tembaknya sekarang ibu semua. Terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu yang luar biasa mencintai putra-putrinya, mendidik putra-putrinya jauh-jauh ke Hong Kong untuk mendidik dan membesarkan keluarga. Ya, mudah-mudahan nanti belajar ini bisa menjadi wasilah menuju surga. Jadi yang pertama, supaya kita berada di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tetap semangat belajar. Jangan hanya sekedar mengumpulkan doa. Coba. Ada berapa ribu? Ibu tahu enggak? Berapa puluh ribu teman-teman ibu-ibu ini di Hong Kong? Tahu? Ada? Ya PMI lah kira-kira. Ada yang tahu mungkin. Ini Bapak juga nggak tahu. Berapa puluh ribu? Di atas 10.000? Lebih. Sebut saja 13.000. Lebih juga. Hah? 200.000. Warga ini maksudnya BMI. Indonesia. Iya Indonesia yang di sini. Sampai 200.000 ya. Banyak ya. Dikira hanya 10.000-an gitu. Apalagi 200.000. Sebut saja 200.000. Dari 200.000 bangsa Indonesia yang mengais rezeki di Hong Kong, hanya berapa persen yang tetap semangat ke masjid, semangat ke majelis taklim, semangat belajar. Jadi ibu-ibu ini termasuk manusia langka. Perlu dilindungi. Maksudnya manusia langka adalah dari sekian banyak istimewa, ini lebih istimewa karena belajar dan bekerja. Yang lain mungkin hanya bekerja. Setelah selesai bekerja, foya. Tetapi ibu-ibu ini setelah bekerja masuk ke majelis taklim, kumpul bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, apalagi selalu mengumandangkan sholawat sebagai tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Ciri kedua pencinta Rasulullah adalah senantiasa bersolawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sopo jenenge Bu? Ibnu Hajar Asqalani. Loh benar ini. Mendengar sekali aja ditanya langsung. Bisa. Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram. Dulu santri bapak itu ada yang saking senangnya mungkin atau gimana, ada ustadz yang ngajar kitab Bulughul Maram. Wah ini apa? Ada ustadz belaga merem. Bulughul Maram adalah kumpulan tentang hadis. Dalam salah satu hadis pada kitab itu dijelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aqraban nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan
yang artinya umatku yang paling dekat nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat. Sudah tahu kiamat, Bu? Belum. Cuma mimpi. Mimpi. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Pakai shin, jangan pakai sin. Manfush. Kalau pakai sin manfush. Terus fa amma man saqulat fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa dia, Bu ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama membaca Quran bersama, insyaallah pahalanya akan lebih banyak. Amin. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ainil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-qari'ah, kiamat. Dalam Al-Qur'anul Karim, kata kiamat digunakan dengan 3 kata yang berbeda. Yang pertama al-qiyamah, artinya kiamat. Yang kedua as-sa'ah, artinya kiamat. Yang ketiga al-qiyamah. Bahkan al-qiyamah juga merupakan salah satu nama surat dalam Al-Qur'an. Nggih, Bu? Itu artinya bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an sangat kaya dengan perbendaharaan kata kiamat. Bahasa Indonesia satu, tapi di dalam bahasa Arab disebut juga dengan as-sa'ah. Kemudian yang kedua apa? Al-qiyamah. Yang ketiga, yang tadi dulu. Yang tadi. Al-qari'ah. Artinya sama, kiamat. Karena memang bahasa Arab merupakan bahasa paling banyak kosakata atau kata-katanya di dunia. Paling banyak bahasa Arab. Contoh yang lain. Kita ini disebut apa, Bu? Al-insan. Bahasa Indonesianya apa? Manusia. Di Quran, manusia itu tidak hanya disebut dengan al-insan. Wal asri. Innal insana lafi khusri. Ada juga al-insu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Artinya insu itu manusia. Al-insu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi manusia disebut dengan satu al-insan, kedua al-insu, dan yang ketiga al-bashar. Qul, coba lanjutkan. Qul, lanjutkan. Ada yang bisa enggak? Qul huwallahu ahad. Oke.
Qul innama Ana basyarum mislukum yuha. Iya, terus. Lanjutkan Ibu. Qul Bagus. innama ana basyarum mislukum. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Terus? Hah? Boten apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Boten nyambung. Boten. Dereng nyambung. Itu ada di surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi niku surat ingkang nomor pinten? Surat Al-Kahfi surat nomor suratnya. Oh, nanti kalau baca Quran Ibu tambah tugasnya. Selain membaca Quran, pamannya surat Yasin, lihatlah surat Yasin itu nomor berapa, surat keberapa. Terus paling tidak itu tahu jumlah ayatnya. Kalau tidak hafal semuanya, paling tidak tahu nomor surat dan tahu berapa jumlahnya. Oke? Untuk apa Ustadz? Pengetahuan. Supaya ketika orang ngobrol tentang surat tahu ini surat Al-Kahfi. Oh, aku tahu surat Al-Kahfi. Tahu suratnya. Nah, nomor berapa? Surat 18. Nah, ada ayatnya berapa? 110. Oh, paling tidak itu Bu ya. Nah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Nah, itu kan? Boleh itu apa? Tapi paling tidak itu tadi apa? Tahu nomor surat dan jumlah ayat. Dalam Al-Quran manusia disebut juga dengan al-bashar. Pertama tadi al-insan, al-insu, al-bashar, dan keempat an-nasu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Ini paling lancar ini. Ada 4 kata di dalam Al-Quran yang artinya satu, yaitu apa? Manusia. Nah, itulah keistimewaan bahasa Al-Quranul Karim. Salah satu cinta Rasulullah SAW yang kedua selain tadi menuntut ilmu, sering membaca sholawat. Dalam kitab Bulughul Maram tadi dinyatakan bahwa kalau orang senantiasa membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, maka nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kiamat digambarkan di dalam Al-Quran tadi, yauma yakunun nasu kal farashil mabthur wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Hari itu manusia berterbangan bagaikan debu, bagaikan kapas, bagaikan laron. Tahu laron Bu? Apa itu laron? Laron itu apa? Ya, kalau habis hujan itu apa? Kalau habis hujan itu banyak.
Kalau laron yang habis hujan dulu payah. Kalau habis hujan kan banyak, tanahnya lengket. Apa itu? Hewan, binatang, makanan, serangga. Serangga. Sejenis serangga. Pernah lihat taruh? Berkaki atau tidak? Berkaki. Bersayap. Di sana itu diskusi apa sayapnya. Iya. Yauma yakunun nasi kal farashil mahfuz. Biaran kemana? Hari kiamat itu semua orang panik, semua orang genting mencari pertolongan. Karena sungguh mengerikan. Menakutkan sekali. Kalau ibu pernah melihat tayangan televisi, belakangan ini ada satu fenomena alam yang cukup mengerikan, dan itu mungkin termasuk tanda-tanda kiamat. Pernah melihat berita tentang hancurnya, rusaknya, luluh rantahnya satu negeri satu pulau di salah satu negara yang menjadi surganya dunia bagi orang-orang yang tak beriman. Hawaii. Hawaii, ya. Hawaii, tahu Hawaii bu? Di mana itu? Sudah pernah ke Hawaii katanya. Tolong lihat di peta. Tidak apa-apa. Kita sekarang ini harus punya wawasan luas. Wawasan, pengetahuan luas. Banyak tahu. Supaya kalau ada orang ngobrol, berbicara-cara, mudeng. Apa? Nyambung. Bahasa Jawanya apa? Mudeng. Mu. Oh, bukan mu. Mudeng. Oh, mudeng. Dikira bapak mudeng. Oh, kalau ini mudeng. Kalau mudeng. Kalau gini-gini apa? Mubeng. Ada di Surabaya itu, kalau di Surabaya kota apa? Gubeng. Oh, Gubeng. Iya, pernah bapak ke Surabaya itu, di stasiun Gubeng. Gubeng ya? Ada di Surabaya enggak sih? Ada. Stasiun Gubeng ada kan ya? Stasiun kereta itu loh. Iya, ingat tuh. Dijemputnya di stasiun Pak. Stasiun mana? Stasiun Gubeng. Supaya kalau ada orang ngobrol, berbicara, berdiskusi, kita nyambung. Nah, syaratnya harus berpengetahuan luas. Satu negeri, satu negara Hawaii, surganya dunia, karena segala macam apapun di situ boleh dan menikmati. Bebas, indah, pantai. Tapi dalam hitungan jam, ludes dilalap si jago merah, alias api. Syariatnya itu hanya terbakar satu pohon, tapi karena Allah sudah mengetahui bahwa penduduk manusia, makhluk di kepulauan itu sudah sangat terlalu, sungguh terlalu. Oke, mohon maaf ya, ini minumnya sendiri. Ibu silakan minum juga tidak apa-apa. Iya kan, punya masing-masing kan? Ya maaf, ini karena tidak ada sedotan jadi begini ya. Sampai di mana, Bu? Hawaii. Wah, sudah sampai di Hawaii. Hawaii itu surganya dunia, tapi bagi orang yang tidak beriman.
Kalau kita belum menikmati surga dunia, insya Allah kita akan menikmati surga yang sesungguhnya. Salah satu syaratnya itu tadi. Yang pertama, tolabul ilmi. Yang kedua, sering membaca Gak apa-apa. Nah, manusia itu biasa al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Ya. Luluh lantah, habis ludes. Betul. Ludes, tidak ada satupun yang hidup. Bangunan hancur semua, terbakar, hangus. Mobil hangus semuanya. Secara logika, semestinya berdasarkan kalkulasi. Berdasarkan apa? Kalkulasi, kalkulator si alatnya. Tapi bagus loh, mahasiswa bapak itu biasanya jarang komentar, ini sedikit-sedikit protes. Berdasarkan kalkulasi manusia, tidak terbakar semua karena jarak antara satu blok dengan blok yang lain itu cukup panjang. Di Indonesia kalau terjadi kebakaran sampai di perumahan yang kumuh, perumahan yang sangat padat dan bahan bangunannya terdiri dari kayu-kayu rapuh, tapi alhamdulillah tidak sampai meludeskan satu pulau, paling 1-2 blok. Karena di situ masih ada masjid. Karena di situ masih ada yang mengumandangkan azan. Sedangkan di kepulauan Hawaii yang bangunannya kokoh, terbuat dari tembok-tembok kokoh, tetapi hanya karena satu pohon terbakar dan kemudian semuanya ditiup angin dan ludes dalam hitungan jam. Semestinya hal seperti itu menjadi peringatan. Tetapi karena tidak beriman, maka dianggapnya itu adalah peristiwa alam. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kondisi kiamat lebih dahsyat berjuta-juta kali daripada kondisi ketika satu pulau hangus karena si jago merah. Lebih mengerikan. Sehingga setiap manusia lari lalu lalang ke sana kemari mencari pertolongan. Wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya semua manusia. Nenek moyang kami, tolonglah kami. Hari ini gelap, hari ini panas, hari ini ada yang kedinginan. Tolonglah kami. Minta pertolongan kepada Nabi Adam. Tetapi apa jawab Nabi Adam? Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Jangankan menolong kalian, diriku sendiri saja perlu pertolongan. Kenapa? Karena dulu aku juga berdosa. Nabi Adam pernah berdosa. Dosanya hanya satu. Apa bu? Memakan buah khuldi, syajaratul khuldi. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Terus wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Adam dan Hawa diperintahkan tinggal di surga, silahkan diam di surga beserta istrimu, makan apapun semaunya. Boleh makan anggur, boleh makan salad, boleh makan leci. Apa ada di surga leci? Ada. Langsung ada. Betul? Betul. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin Quran. Surat apa bu? Surat apa bu? Yasin. Coba. Ayo. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Terus
hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Sudah sampai di situ saja. So kalau kesininya bagian tentang neraka. Nah, ya, sampai ke situ saja. Ini kalau ibu jadi imam membaca penggalan-penggalan ayat itu harus memahami juga artinya. Nah, salam udah itu bab tentang surga. Begininya tentang neraka. Jangan kemudian salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berhenti sampai situ. Oh, selamatlah bagi yang masuk surga. Sana lo celaka. Jangan sampai di situ. Kalaupun mau memenggalnya itu jangan sampai kepada hanya wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jangan sampai di situ. Allahu Akbar. Nah, kalau seperti itu, selamatlah bagi kalian yang masuk surga dan sana lo masuk surga. Gitu ya, Bu. Jadi harus yang imam itu sebaiknya selain bisa paham juga artinya. Nggih, Bu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Lanjutkan. Coba ini masih agak beda-beda suaranya ini. Coba satu tolong bacakan supaya tahu pasti cara kalau berhentinya di mana, apa dilanjutkan atau berhenti atau memulai ayat yang baru. Kompak dulu. Betul. Ada yang berani mau mencoba dulu? Ra opo aku ra opo. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Berhenti ya, Bu ya. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ini dua ayat ini cara membacanya seharusnya Ibu disambungkan. Jangan dipisah. Nah, jangan dipisah. Seperti tirukan tadi yang pertama, yuk, mangga. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini. Lanjut. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Jadi dua ayat ini berdasarkan maknanya dan kalau Ibu perhatikan di dalam Al-Qur'annya wajib disambung. Sebab kalau dipisah berhenti menjadi dua ayat yang tersendiri, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Padahal sholat tidak untuk membuat celaka. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuannya sholat adalah supaya kita menjadi orang yang baik. Fawailul lil musallin, maka disambungkan. Yang mana yang sholatnya yang celaka? Orang sholat tapi celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu artinya apa, Bu? Lalai. Lalai apa lalai?
Nah, kalau gajah punya, sampean tidak boleh menghutang, maka harus bayar. Lalai ataupun lalai ya. Melalaikan sholat, lalainya itu bisa maknanya lalai waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Duduk masih meeting. Masih makanya Bapak mohon maaf. Alhamdulillah kalau di kampus meeting minta izin. Karena waktu sholat, ibu-ibu bisa kalau lagi masak sholat? Tidak bisa. Kalau lagi masak tidak bisa sholat. Kosong. Kalau lagi masak nggak bisa sholat. Betul. Ya sudahlah, mudah-mudahan nanti bisa segera punya modal kembali ke tanah air, bisa menunaikan sholat as-sholatu ala waqtiha. Afdhalus sholati as-sholatu ala waqtiha. Salatun, 3 hal yang harus disegerakan. Yang pertama, sholat jika sudah waktunya tiba. Yang kedua, jenazah kalau sudah meninggal dunia. Dan ketiga, mohon maaf, janda. Ada, hutang juga ada hadisnya. Tapi yang Bapak sampaikan yang ketiga adalah mohon maaf, janda kalau sudah ada ketemu jodoh mah, jodohnya maka segera fawailul lil musallin. Jadi yang celaka itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Mudah melalaikan sholat. Makna lalai itu kadang waktunya ya nanti dulu, kadang mungkin apa? Lalu yang kedua, yang disebut dengan sahun, apa Bu? Sahun. Sahun artinya lalai. Arti lalai bisa lalai suka menangguh-nangguhkan sholat, meremehkan sholat, atau juga ketika sholat Allahu Akbar. Ingat Allah. Tapi setelah itu jalan-jalan kemana? Tidak apa-apa yang seperti itu. Kata Imam Al-Ghazali. Imam siapa? Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang ulama besar dan banyak karya-karyanya. Di antara kitab yang paling fenomenal, Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah, Ihya Ulumuddin. Nah, bagus. Ini luar biasa ini. Mengalahkan mahasiswa jurusan syariah. Tahu, ini luar biasa. Kenapa? Karena ibu ini tugas utamanya bukan belajar. Tugas utamanya adalah masak. Tapi di balik tugas utamanya itu punya waktu digunakan dengan baik sehingga punya wawasan pengetahuan yang penuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ya. Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali, kalau seseorang sholat dan saat mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, ingat Allah, itu sudah termasuk khusyuk. Tapi kemudian pelesiran lagi, jalan-jalan ingat dompet, gak apa-apa, tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama sampai lupa bilangan rakaat, malah yang ingat utang. Enggak apa-apa. Allah Maha tahu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Cek ada. Allah tahu. Apa nggak tahu apa yang sedang dipikirkan sampai ini? Tidak tahu. Menyimak ataupun tidak juga Allah a'lam. Tapi Allah, innallaha alimun bidzatis sudur. Sahun yang kedua artinya adalah apa tadi? Lalai, mudah tergoda, terkena bisikan setan. Setan itu luar biasa, Bu. Inna syaitana yajri majradam. Sesungguhnya setan itu mengikuti aliran darah kita. Allahu Akbar. Berhasil kita ingat kepada Allah. Lupa semuanya. Utang lupa, suami lupa. Jangan. Tapi mungkin boleh tidak? Kalau saking husunya, Allahu Akbar, sampai suami pun lupa. Saking cintanya kepada Allah Subhanahu. Boleh, boleh.
Tapi jangan terlalu lama melupakan suami itu. Oke. Imam Al-Ghazali. Mari kita sholawat dulu, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Kenapa 3 kali? Karena Allah itu witrun. Witrun artinya ganjil. Innallaha yuhibbul witra. Allah mencintai yang bilangan ganjil. Ya Bu ya, tadi alasannya begitu. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk pengikut Rasulullah dan tidak hanya sekedar pengikut tetapi menjadi pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pukul berapa? Jam 4 sampai pukul 4. Masih berapa menit lagi? 15 menit lagi atau bagaimana? Kalau tamu itu Abdaifu, apa Bu? Abdaifu kal mayyit. Apa? Abdaifu kal mayyit. Abdaifu kal mayyit. Tamu laksana mayit, laksana jenazah. Ada yang pernah mengikuti penantaran jenazah, pengurusan jenazah? Belum? Ada yang sampun ya. Jenazah itu tidak bisa berbuat apapun, Bu. Tergantung kepada siapa yang mengurus atau yang mengatur. Bapak ini tamu laksana jenazah, tergantung kepada panitia. Diatur sana sini, suruh duduk manut, suruh berhenti pun juga manut. Gitu Bu ya. Tapi suruh duduk gak mau. Oh, bagus. Berani protes. Tadi disuruh bilang tuh, cerdas betul, kritis itu namanya itu. Senang Bapak kalau punya mahasiswa tua-tua gitu. Tapi kritis itu bukan kritis di rumah sakit. Nah, kritisnya itu cerdas. Pak, tadi Bapak katanya disuruh duduk nggak mau, padahal tamu itu bagaikan main, harusnya disuruh duduk. Itu harus sesuai dengan kondisi. Nah gitu ya. Jadi tamu itu seperti itu, harus taat dengan aturan tuan rumah. Nanti kalau sampean datang ke rumah Bapak, nah ingat ya. Kalau dikasihnya hanya air minum, nerimo. Ya Allah, ini katanya tadi masih ada apa? Bagi hadiah? Alhamdulillah, gitu ya. Itu harus makanya Bapak tanya nih sampai pukul berapa dan apa lagi gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau disederhanakan disimpulkan, kita selaku pencinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, karena beliau sangat mencintai kita. Hanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah yang sangat cinta kepada umatnya. Sampai ketika akan wafat pun beliau masih ingat umat. Apa tandanya? Beliau memesankan kepada kita, ummati
ummati as-shalah. Apa? Shalah. Pesan Rasulullah, wasiat itu saking cintanya. Nanti sampean kalau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan kecintaan kalian kepada anak cucu kita. Ya Bu, wasiatkan. Apa yang diwasiatkan? Salat. Ya Bu, salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab itu nanti adalah salat, bukan yang lain-lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, bukti cinta kita kepada Rasulullah, satu, thalabul ilmi, tetap semangat mencari ilmu, di sela-sela bekerja mencari rezeki. Kemudian yang kedua, sering-seringlah membaca sholawat. Yang ketiga tentunya membaca Al-Qur'anul Karim. Itulah diantara cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang memperoleh syafaat di hari kiamat. Maka setiap setelah adzan jangan lupa berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kita mohon kepada Allah agar Rasulullah bisa menjadi wasilah. Wasilah artinya adalah mediator, perantara untuk menyampaikan doa kita supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita memperoleh syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan silaturahmi, silatul ilmi, silatul amal. Coba Pak, silaturahmi, silatul ilmi, silatul amal. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sukses dunia akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.